Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur di tengah malam ini saya bisa membuat satu video ketika semua orang dalam keadaan tidur. Saya mandi, saya membersihkan tubuh, dan saya menghadap hadirat Tuhan, melihat keadaan hari-hari ini yang sangat mencekam dan menakutkan. Namun satu hal yang mau saya beritahukan, bahwa jauh sebelum masa kesukaran ini datang, bahwa kitab Amos sudah menuliskan, dan hari-hari ini kita melihat nubuatan Amos ini digenapan. Di dalam Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman, tetapi tidak akan menemukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Tetapi akan datang waktunya, saatnya mereka tidak akan mendapatkan lagi. Mereka mencari, mereka mengembara, tapi tidak menemukan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang dari sorga. Dia pernah tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia pernah merasakan lapar ketika dia mencari buah pohon ara. Tuhan Yesus pernah merasa haus ketika dia pergi meminta minum kepada wanita Samaria. Tuhan Yesus pernah menangis bersama dengan Maria dan Marta melihat saudaranya Lazarus yang sudah meninggal dan dikuburkan. Sudah cukup lama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan manusia di muka bumi. Dan setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, kembali ke surga, firman-Nya ditinggalkan, yang ditulis orang-orang pilihan Tuhan. Alkitab ini ditulis oleh 40 orang, diterjemahkan oleh beratus-ratus orang, dicetak oleh beribu-ribu orang, dan dibaca oleh berjuta-juta orang. Alkitab telah mengubah secara radikal hidup berjuta-juta orang, termasuk saya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ketika saya berusia 17 tahun, saya bertemu dengan Tuhan. Ketika saya sudah diancam hukuman mati, dan juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Ketika saya berada dalam penjara, Tuhan menyembuhkan saya secara ajaib. Saya berjanji, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Jika ada pernah satu orang saya hilangkan nyawanya, saya akan ganti dengan ribuan jiwa.
Itu janji saya, itu nazar saya. Tahun 1982 saya dibebaskan. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke penjara dalam kasus kejahatan. Tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Dari tahun 1982 sampai hari ini saya terus melayani. Saya sebetulnya sudah ingin pulang ke rumah Bapa di surga, karena dari kecil sampai hari ini sudah banyak saya mencucurkan air mata. Tetapi setelah aku mengenal Tuhan, aku masih ingin tinggal dan melayani dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Aku berdoa dan memohon Tuhan berikan saya kesehatan dan umur yang panjang. Sekarang saya sudah berusia 65 tahun. Tapi aku ingin melayani Tuhan lebih lama lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya mau beritahukan bahwa kunjungan kita hanya singkat di muka bumi ini. Kita hanya sebagai transit saja. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke asal. Karena itu selagi masih ada kesempatan yang diberikan kepada kita, selagi masih ada napas, selagi oksigen dari surga masih mengalir, mari kita cepat-cepat berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati orang tua kita, betapa senangnya mereka. Apalagi kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada beberapa tokoh orang-orang yang mempunyai umur yang panjang. Mari kita mengamat-amatinya. Kejadian 5 ayat 5 berkata, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 14. Jadi Kenan mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 17. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 20. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Enok mencapai umur 365 tahun. Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Metusala merupakan orang yang pertama mendapat umur yang terpanjang, yakni 969 tahun. Kurang 31 tahun lagi mencapai 1000 tahun. Kejadian 5 ayat 31. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Kejadian 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Kejadian 6 ayat 3 berfirman, lalu adalah Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia, karena manusia itu daging, umurnya hanya 120 tahun saja.
Sedangkan di dalam Pemazmur Raja Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan karena berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Tuhan, kunjungan kita hanya singkat di muka bumi ini. Jangan terlena engkau akan dunia ini, engkau akan tersesat. Jangan engkau mengejar dunia ini dengan segala macam harta benda kekayaan. Semuanya akan sia-sia. Umur kita hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran dan penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya pernah menghilangkan nyawa. Maka daripada itu, nyawa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Aku harus bekerja. Aku harus bekerja. Aku harus bekerja untuk Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa. Ada begitu banyak tempat-tempat yang saya kunjungi, dari kota, pelosok, desa-desa, sampai ke pedalaman-pedalaman, penjara-penjara. Kerinduan saya adalah jika ada satu orang yang bertobat dalam pelayanan saya, maka saya akan mendapat bagian di kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, di tengah malam ini, ketika orang dalam keadaan tidur, aku mengangkat tangan dan mendoakan isi dunia ini. Tuhan, selamatkanlah mereka. Jangan biarkan mereka mati binasa dalam dosa. Tuhan, beri kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan bertemu dengan Tuhan. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, itulah umur kita. Dari manusia-manusia pertama, orang-orang pertama yang mencapai hampir 1000 tahun, sekarang hanya tinggal 70-80. Bahkan sebelum mencapai umur kita 70, banyak orang yang sudah sakit dan meninggal. Banyak sekali kita menyaksikan ada begitu banyak penyakit, ada begitu banyak penderitaan, dan hari-hari ini kita menyaksikan zaman kesusahan di mana penderitaan akan datang. Dan kini sudah dimulai dengan datangnya corona. Tuhan tidak pernah menghukum manusia sebelum memberitahukannya kepada mereka. Ketika air bah mau datang, Tuhan mengkonfirmasikan kepada Bapak Nuh. Ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, Tuhan konfirmasikan kepada Bapak Abraham. Ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan, Tuhan mengkonfirmasikan kepada Musa. Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman secara tiba-tiba, tapi Tuhan selalu memberitahukannya. Bahkan kita melihat ada begitu banyak tanda-tanda Tuhan menegur lewat alam ini. Alam berbicara, gempa, tsunami, manusia tidak menghiraukannya. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang meninggal, mati binasa. Tuhan pakai binatang-binatang juga untuk memberikan tanda-tanda, juga manusia mengabaikannya. Jauh sebelum corona ini datang, Tuhan sudah memberitahukan lewat firman-Nya, yaitu di dalam Mazmur 91.
1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak memberikan umur yang pendek, tapi Tuhan memberikan umur yang panjang. Tetapi kenapa hari-hari ini umur manusia sudah begitu pendek? Akibat daripada dosa. Karena hukum-hukum Tuhan itu diabaikan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, tetapi setiap orang yang mendengarkan dan melakukan perintah-Ku, mereka seumpama orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, dan rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hendaklah engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jangan engkau disibukkan oleh dunia ini. Jangan engkau terhilang dalam dunia ini yang sementara ini. Ada begitu banyak godaan-godaan, pencobaan-pencobaan syiar menjebak dan untuk memangsa kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan engkau jalan sendiri. Dari sorga, mata Tuhan memandang ke bumi. Karena itu pada malam hari ini, saya menyampaikan satu pesan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab dia beri pengampunan dan limpahnya. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah teman-teman seperjalanan kita setiap hari? Apakah orang itu mengenal akan Tuhan ataukah orang fasik? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Raja Daud mengemukakan 5 persyaratan. 3 di antaranya negatif dan diikuti 2 persyaratan yang positif. Yaitu 3 persyaratan negatif adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Persyaratan yang positif adalah tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah janji Tuhan itu luar biasa? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, carilah Tuhan. Tuhan tidak jauh, Dia dekat. Sangat baik, amat baik, dan terlampau baik. Sebelum saya berdoa, semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, tolong dibantu untuk subscribe-kan channel saya Paulus Mariparil akun, supaya ada dukungan-dukungan daripada anak-anak Tuhan lewat YouTube ini untuk melayani penginjilan saya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe-kan channel YouTube saya Paulus Mariparil akun. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk kita semua, yang menyaksikan maupun yang tidak menyaksikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di tengah malam yang sunyi sepi ini, hamba berdoa. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kami berada di dunia tempat yang terbatas ini, Tuhan. Segala sesuatu terbatas. Tapi Engkau datang dari surga, dari tempat yang tidak terbatas, menawarkan kami untuk satu hari kelak kami akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapa, hari-hari ini ada begitu banyak manusia ketakutan di sana sini. Ada kematian, Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar di Jerman, Belanda, dan Belgia dilanda banjir yang besar. Banyak yang meninggal. Bapa, firman-Mu berkata 2/3 penduduk dunia ini nanti akan mati binasa. Hanya 1/3 yang akan diselamatkan. Di manakah posisi kami saat ini, Tuhan? Bapa, pada malam hari ini ketika semua dalam keadaan tidur, hamba berdoa untuk isi dunia ini, Tuhan. Tolong selamatkan mereka, Tuhan. Ini doa jeritan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kesempatan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan, bertobat terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka mati binasa. Bapa, ulurkan tangan-Mu. Kami tidak tahu masa depan kami. Masa depan kami aja dalam tangan Tuhan. Tapi kami tahu firman-Mu berkata,
bahwa sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami pegang janjimu Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan channel ini Bapa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, mensubscribekan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucapkan syukur dan memberkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan YouTube ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.